Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Untuk kali ini sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumalu sama'u tanazza al qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfir min kulli da'in wa nuru dalilu bi qalbi idajari wa khairati faya rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati fahabli aya wa habu ilman wa hikmatan wa rizqiya wazzaqul musahila. Saya absen dulu ya. Qasidatul Maghfirah. Ada Bu, Siti Aisyah Asyara. ada Bu. Fikriyatun Nurna. Masuk. Oh iya Bu, Sakit. iya Bu. Hari ini kita akan membahas mengenai pernikahan. Mbak Ais bisa dibaca pengertian nikah? Bisa. Pengertian nikah menjadi kosakata lain bahasa Indonesia sebagai pandangan kata perkawinan. Nikah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ya, jadi menikah itu merupakan ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang dimana sebelumnya mereka berdua itu belum halal. Jadi supaya halal itu tadi tersebut mereka diikatkan dengan suatu akad akan menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dimana sebelumnya kan tadi belum mahramnya. Bisa. Betul. Jadi dalam pengertian luas, pernikahan itu merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam. Selanjutnya kita masuk di hukum pernikahan di halaman 92 ya. Di situ. Ya. Hukum pernikahan ada 5. Yang pertama, mubah. Mubah yakni hukum asal pernikahan. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkannya untuk menikah. Kemudian ada sunnah. Sunnah, hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga. Jadi dia itu sudah mampu baik secara jasmani maupun rohani dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Jadi dia itu hukumnya sunnah. Dia sudah masak. Terus ada lagi wajib. Wajib ini hukumnya berlaku bagi siapapun. Jadi yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohaninya, dia itu memiliki bekal untuk menafkahi istri dan khawatir dirinya tidak terjerumus dalam perbuatan keji, maka dia hukumnya wajib untuk segera menikah. Jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan, maka akan terjerumus zina. Kemudian makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal. Jadi dia belum siap baik itu secara jasmaninya maupun rohaninya. Jadi untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap fisiknya untuk menyongsong kehidupan rumah tangga, dia khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan, datang waktu yang paling tepat untuknya. Jadi untuk seorang yang ini tuh makruh, dia tuh benar secara fisiknya itu siap, tapi dia tuh kayak belum mampu, kayak mencukupi dirinya sendiri itu pun dia belum bisa. Kemudian haram.
haram, hukum ini tuh berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan untuk menyakiti istrinya atau mempermainkan atau dia hanya ingin memeras hartanya saja. Itu kalau dia punya niatan buruk atau jahat dalam menikahi seseorang, itu hukumnya haram. Kemudian kita masuk meminang atau khitbah. Khitbah itu kayak kita melamar. Kemudian cara mengajukan pinangan itu seperti apa? Ada 3. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Kemudian ada pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah atau dalam masa talaknya, ditinggal suami atau boleh dinyatakan secara terang-terangan. Kalau dia ditinggalkan suaminya itu boleh dinyatakan secara terang-terangan. Kemudian ada pinangan kepada mereka yang hanya boleh dilakukan secara sendirian. Hal ini sebagaimana Allah telah menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Kemudian ada perempuan yang boleh dipinang. Perempuan yang boleh dipinang itu ada 3. Yang pertama, perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Jadi istri orang tidak boleh dinikahin ya. Kemudian perempuan yang tidak dalam masa iddah, yaitu tadi jika ditinggal suaminya meninggal atau jika itu kita tunggu dulu masa iddahnya selesai. Kemudian perempuan tersebut belum dipinang orang lain. Jadi kalau sudah dipinang orang lain, kita tidak boleh juga ikut meminangnya. Kemudian melihat calon istri atau suami. Jadi melihat perempuan yang akan dinikahi itu sunnah oleh agama, karena meminang calon istri merupakan pendahuluan pernikahan. Jadi aku tak lihat saja ya, mungkin keadaannya atau keluarganya seperti apa juga, supaya saling mengenal. Kemudian ada beberapa pendapat tentang atas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinangnya. Beberapa pendapat para ulama itu diantaranya, yang pertama ada menurut jumhur ulama atau para ulama. Mereka berpendapat bahwa melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip kafa'ah dalam pernikahan. Nah, kafa'ah itu apa? Kafa'ah atau kufu itu artinya kesamaan, kecocokan, dan kesetaraan dalam konteks pernikahan. Jadi adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suaminya dan calon istri. Kemudian hukum kafa'ah itu seperti apa? Jadi hukum kafa'ah itu adalah di mana hak perempuan dari walinya jika seseorang perempuan rela menikah dengan seseorang laki-laki yang tidak sekufu, tetapi walinya itu tidak rela, maka walinya berhak mengajukan gugatan fasak atau batal. Demikian pula sebaliknya, apabila gadis solihah dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu, dengannya, maka ia berhak mengajukan gugatan fasak. Kafa'ah adalah hak bagi seseorang. Bagian ulama mengutamakan bahwa kafa'ah itu diukur dengan nasab atau keturunannya, baik itu kemerdekaan, ketataan agama, pangkat, pekerjaan, atau profesi, dan kekayaan. Kemudian ada pendapat lain mengatakan bahwa kafa'ah itu diukur dengan ketaatan menjalankan agama. Laki-laki yang tidak patuh menjalankan agama tidak sekufu dengan perempuan yang patuh menjalankan agamanya. Laki-laki yang akhlaknya buruk juga tidak sekufu dengan perempuan yang akhlaknya mulia. Kemudian kita akan membahas mengenai syarat dan rukun nikah. Rukun nikah itu merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Jadi syarat dan rukun nikah ada 5. Yang pertama, calon suami itu syaratnya beragama Islam. Kemudian ia benar-benar seseorang laki-laki. Kemudian menikah bukan karena adanya paksaan. Kemudian yang kelima, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram dia nikahi. Mengetahui bahwa calon istri tersebut bukan wanita yang haram, misalnya kayak dia tadi punya suami, nah itu kan haram bernikahi, kayak sudah punya orang lain tadi. Kemudian
tidak sedang berihram atau haji. Calon istri itu dia juga harus beragama Islam, benar-benar seseorang perempuan. Kemudian dia harus mendapatkan izin menikah dari walinya. Kemudian bukan sebagai istri orang lain. Dan dia juga tidak melakukan ihram atau haji atau umroh. Jadi seperti itu. Untuk wali syaratnya laki-laki beragama Islam, balik, kemudian berakal, merdeka, adil, dan juga tidak sedang ihram atau haji. Kemudian ada 2 orang saksi, syaratnya itu juga harus seorang laki-laki, 2 orang laki-laki, kemudian beragama Islam, dewasa, balik, berakal, melihat dan mendengar, dapat melihat dan mendengar, kemudian memahami bahasa yang digunakan dalam akadnya, tidak sedang mengerjakan ihram atau haji, dan hadir dalam ijab qabul. Jadi syarat ijab qabul itu ada 5. Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik itu bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan lainnya. Kemudian lafaz ijab qabul itu diucapkan pelaku akad nikah, yakni berarti pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Kemudian antara ijab dan qaul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Yang keempat, pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Ada wali, saksi, dan ijab qabul. Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan 2 hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Jadi harus ada wali dan saksinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam wali. Yang pertama ada wali musbir, bisa kalian baca ya nanti. Kemudian ada wali hakim, kemudian ada wali adal. Kemudian kita akan membahas mengenai saksi nikah, kedudukan saksi. Kedudukan saksi dalam pernikahan yang pertama, untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri tersebut. Jadi sangat diperlukan banget kedudukan saksi. Jumlah dan syarat saksi. Saksi dalam pernikahan disyaratkan 2 orang laki-laki. Selanjutnya ada 2 pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan yang disaksikan seseorang laki-laki dan 2 orang perempuan itu sah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak sah. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat. Pendapat pertama yang menegaskan bahwa pernikahan yang disaksikan seseorang laki-laki dan 2 orang perempuan itu sah karena sudah ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian syarat-syarat saksi dalam pernikahan. Laki-laki beragama Islam, balik, pendengarannya pun baik, kemudian bisa berbicara, melihat, berakal, dan adil. Kemudian ijab qabul. Ijab yaitu ucapan wali dari pihak perempuannya tadi ya, atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Kemudian mahar. Pengertian mahar dan hukum mahar. Mahar atau bisa disebut dengan mas kawin. Jadi pemberian wajib dari suami kepada sang istri. Dan ukuran mahar itu seperti seberapa sih? Nah, salah satu kewajiban suami kepada istri adalah memberikan mahar tersebut. Mahar itu merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dan banyak riwayat menjelaskan bahwa mahar itu bisa berupa benda atau materi. Baik itu manfaatnya itu non materi atau seperti apapun. Kalau bisa itu menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Jadi kita lihat seberapa mampunya suami kita memberinya. Jadi tidak boleh berlebihan, juga tidak baik. Kemudian macam-macam mahar ada 2, yakni mahar musamma dan mahar musyah. Mahar musamma yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah, jadi sekian berapa gitu ya. Itu masuk mahar musamma. Ya,
Kemudian mahar misil, mahar yang jenis atau kadarnya diukur dengan sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga. Terus cara membayar mahar itu seperti apa? Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan atau dihutang. Apabila kontan maka dapat dibayar sebelum atau sesudah nikah. Tapi apabila pembayaran dihutang maka teknis pembayaran mahar sebagai berikut. Wajib dibayar seluruhnya apabila suami sudah melakukan hubungan seksual. Itu sudah harus wajib membayar mahar tersebut dengan istrinya. Kemudian salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan seksual sekalipun, itu juga harus sudah dibayar maharnya. Apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah mencerai istri sebelum dicampuri, apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah maka suami hanya memberikan mut'ah. Hal ini sudah ditegaskan dengan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 237. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau kamu campuri padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai macam-macam pernikahan terlarang. Kita akan langsung mempraktekkan mengenai pernikahan interkompul seperti apa. Oke, langsung saja, bisa satu bangku ya, coba. Jadi kali ini kita akan mempraktekkan, kamu Siti Aisyah akan menjadi mempelai prianya ya. Dan kamu Mbak Viro akan menjadi mempelai wanitanya dan saya akan sebagai walinya. Saya nikahkan dan saya kawinkan Muhammad Ali bin Husain dengan putri saya Rosidatul Maghfirah binti Ahmad dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rosidatul Maghfirah binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Jadi seperti itu praktek kita kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas pernikahan yang terlarang. Jadi untuk hari ini sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.